A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mohon izin memperbaiki menjawab salam dulu. Ya, dimulai dari menjawab salam. Kalau melihat dari lafaz salam itu waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Jadi mimnya tidak disukunkan, ya. Mimnya itu ditomahkan waalaikumsalam, ya Bu, supaya tidak memutuskan arti dari makna lafaz jawaban salam. Saya ulang lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita pada Allah hari ini dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Bu ya, sehingga bisa duduk di dalam majelis yang insya Allah dimulaikan oleh Allah, yaitu training spiritual. Spiritual itu bukan berarti kita menjadi orang nanti yang bisa membantu orang secara spiritual, bukan. Kita mentraining, melatih diri kita, roh kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga adab-adab Allah, menjaga dari sesuatu yang membatalkan pahala kita. Duduk kita hari ini insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lisan kita yang senantiasa berzikir dari berangkat sampai duduk di sini dijadikan pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu cerita, di zaman Rasulullah ada seorang wanita, yang suka jubah katanya gitu ya, penyakit yang luar biasa. Wanita ini berpuasa, niat puasa, sudah sahur dia puasa, tapi apa yang dia lakukan dari pagi sampai siang adalah melakukan sesuatu tindakan yang menggugurkan pahala puasanya dengan menggunjing, gibah dengan temannya, dia gibah sana sini bicara tentang sesuatu hal yang iya benar, tapi itu suatu hal aib orang lain, aib saudaranya, tapi dia ceritakan kemana-mana. Sampai suatu ketika di saat dia selesai menggibahi saudaranya, dia merasakan mual yang sangat luar biasa, maka dia muntah. Yang keluar muntahnya adalah muntah darah. Muntah darah. Akhirnya seorang sahabat menyampaikan ini kepada istri Rasulullah, menanyakan hal ini kenapa gitu, bagaimana dan apa yang dilakukan dengan tindakan seperti ini. Akhirnya sahabat ini bertanya kepada istri Rasulullah, pun istrinya bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya dia telah batal. Apa yang dia lakukan? Pokoknya diceritakan semua yang terjadi, lalu disampaikan sebenarnya wanita ini sedang berpuasa. Kata Rasulullah apa? Batal sholat, batalkan puasanya karena puasanya sudah tidak berpahala. Hancur semua pahalanya sehingga wanita ini berbuka saja tidak bisa puasa. Karena percuma, dia hanya dapat lapar dan haus karena pahalanya sudah hancur dengan menggibahi orang-orang di sekitarnya. Jadi hati-hati, puasa pun jadi bagian yang sesuatu yang harus kita jaga amal-amalnya sehingga tidak tergelincir kepada perkara yang menghancurkan amal kita, pahala kita, sehingga puasa kita hanya dapat lapar dan haus. Itu suatu peristiwa yang bagaimana pentingnya lisan ini dijaga agar pahala-pahala kita pun terjaga dari kehancuran-kehancuran yang memang kita sendiri yang menciptakannya. Yang disampaikan hari ini ibu-ibu semua, penyakit lisan yang terburuk dan tercela, dan itu menjadi hal yang biasa yang kita lakukan karena lisan ini tempatnya dosa, tempatnya salah, sehingga kalau kita nggak dikuatin mental kita, ruh kita, maka menyebabkan kita akan terus tergelincir pada dosa-dosa lisan kita. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat, siapa yang membaca suratnya?
ayat 12. Silakan, ayo siapa yang mau membacakan ayatnya? Ayo Bu, surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-12. Ini kabar dari Allah melalui Al-Quran. 49 ayat 12. Sudah didapat? Silakan Bu dibacakan. Boleh. Sadaqallahul-azim. Terima kasih Ibu. Ibu dan Ibu siapa? Resma. Desna. Baik Ibu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah memberi kabar kepada kita semua. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini bahayanya. Kenapa di Quran ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tapi spesial dan khususon untuk orang beriman. Kalau manusia biasa itu memang penyakitnya, tapi kalau untuk orang beriman karena kasih sayangnya Allah, rahimnya Allah kepada kita orang beriman, maka diingetin sama Allah di surat Al-Hujurat ini, wahai orang-orang yang beriman. Itu kata-kata yang lembut dari Allah untuk kita menjauhkan dari sesuatu yang sifatnya menggugurkan pahala kita, itu berprasangka. Maksud Allah memulai ayat larangan tentang gibah dengan seruan kepada orang beriman, itu tandanya Allah memainkan perbuatan itu tercela. Ya, tercela bagian dari penyakit keimanan kita. Jadi seruan ini sangat hati-hati Allah memberikan, menunjukkan kabar kepada kita orang beriman. Ya, maaf ya Bu, ini ada ininya, ada intermezzonya sedikit. Ya, kasih ya Mbak. Jadi keimanan seseorang itu harus tetap dijaga, keimanan yang tetap taat kepada Allah dan tetap namanya pahala itu dijaga. Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki suatu keimanan yang kokoh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ternyata di hadapan Allah tidak punya apa-apa. Ada seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah bin Yaman. Dia adalah sahabat yang sangat pendiam, yang pandai menyimpan rahasia Rasulullah. Maka dia dijadikan orang yang curhatannya Rasulullah kepada Huzaifah. Huzaifah ini nggak pernah bicara sedikit apapun yang disampaikan Rasulullah kepada Huzaifah lalu disampaikan kepada sahabat tidak. Jadi Huzaifah termasuk orang yang dipercaya Rasulullah menyimpan rahasia Rasulullah. Jadi bukan termasuk orang-orang yang Huzaifah ini orang-orang yang menyampaikan perkataan Rasulullah kepada sahabat tidak. Di kota Madinah orang-orang munafik itu banyak. Cuma sahabat gak ada yang tahu, karena munafik itu suatu perbuatan yang kalau dilihat dia benar semua, sholat juga, puasa juga, tapi perkataan dan perbuatan itu kadang-kadang tidak sama.
Dan para sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Dan kalau orang-orang munafik, jatuhnya jika dia meninggal maka tidak boleh disolati. Itu para sahabat paham semua. Jadi kalau ada salah satu sahabat yang meninggal, dia melihat Huzaifah tidak menyolati jenazahnya, maka dia orang munafik, maka sahabat yang lain tidak menyolati. Enggak jadi gibahan. Dia enggak sholat tuh. Dia enggak disolati, dia berarti yang munafik ya? Enggak. Atau Huzaifah dia munafik ternyata ya? Enggak. Tidak menyebar-nyebar luaskan tentang perkara-perkara yang memang ya udah selesai. Dia udah tahu ya sudah. Sebenarnya seperti itu harus sikap kita. Kalau ada satu keburukan aib dari saudara kita, ya udah cukup kita yang tahu, gak usah disampaikan, kecuali untuk meluruskan, untuk bisa menjadikan orang yang benar, maka itu jadi hal yang dibolehkan untuk mencari solusi. Kalau hanya untuk menyebarkan, maka kita menjadi perkara yang masuk dalam dosa besar. Ya. Jadi perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, itu untuk kita semua. Dikatakan di sebuah hadis riwayat Muslim, setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatan dirinya. Kalau sampai dia tersakiti, maka kita pun jadi orang yang berdosa akibat perbuatannya. Dosa yang lain, dosa perbuatan kita, kalau tindakan itu terhadap orang lain, kalau orang lain belum memaafkan, maka kita tidak diampuni oleh Allah. Bahayanya itu gibah. Nanti di yaumil kiamah akan dipertemukan oleh orang-orang yang kita gibahi, lalu dia minta pertanggungjawaban terhadap apa yang dibicarakannya. Kalau sampai hal itu tidak ridhonya dia terhadap kita, maka kita masuk ke dalam neraka. Tapi orang itu ikhlas dan orang itu menerima, maka ridhonya Allah yang akan kita peroleh. Jadi hati-hati. Kalau ada aib saudara kita, udah cukup kita yang tahu. Tidak usah disebarkan ke siapapun, karena hal itu tidak berguna. Seperti Huzaifah bin Yaman, jadilah seperti Huzaifah. Sampai wafatnya Huzaifah itu sampai tidak ada yang tahu siapa orang munafik lagi setelah itu, karena Huzaifah itu menyimpan rahasia Rasulullah. Sampai Umar pun tidak tahu siapa yang munafik di kota Madinah, karena Huzaifah itu yang tidak pernah menyampaikannya. Sampai satu perkara yang terkait dengan sifat dari Umar bin Khattab disampaikan Rasulullah kepada Huzaifah, bahwa nanti Umar akan menjadi khalifah yang semua pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu fitnah itu tertutup semua dikala Umar menjadi khalifah. Tidak ada fitnah nanti yang muncul karena kepemimpinan Umar. Jadi pada saat itu Huzaifah tahu, tapi Huzaifah nggak memberitahukannya kepada Abu Bakar atau kepada yang lainnya, tidak. Tapi setelah Umar bin Khattab, Rasulullah kan wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dikala pemimpinannya Umar bin Khattab, baru Huzaifah menyampaikannya, wahai Umar bin Khattab, wahai khalifah, sesungguhnya Rasul mengatakan begini terhadap engkau, bahwa pintu-pintu fitnah dunia itu ditutup oleh Allah karena keadilan engkau. Maka sebagai seorang sahabat disebut Al-Faruq yang bisa membedakan yang hak dan benar, maka Umarlah orang yang ditunjuk oleh Allah mendapat karomah yang luar biasa dari Allah. Jadi luar biasa. Jadi dikasih tahu ke Huzaifah setelah wafatnya Rasulullah, sesungguhnya pintu fitnah itu gak akan masuk ke kota Madinah, insya Allah. Jadi benar, Umar itu memimpin dengan adilnya menjadi seorang khalifah. Jadi luar biasa ya. Pada saat dia memimpin baru diberitahukan supaya dia berhati-hati. Setelah nanti kau wafat, maka pintu fitnah semua kebuka, malah kehancuran, mulai fitnah masuk ke kota Madinah, maka mulai pertikaian, hawa nafsu mulai menguasai sahabat-sahabat kita. Itu saya menyampaikan dan itu benar terjadi. Jadi di sini tugas kita adalah bagaimana kita menjaga sesuatu yang memang bisa kita lakukan, tapi kita ini ada ilmunya, maka jadilah ini sesuatu yang aib saudara kita hanya untuk kita. Jangan sampai disebarkan kepada orang lain yang memang itu tidak ada gunanya.